Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang masih seputar psikopat berjudul The Chase tahun 2017. Tanpa banyak spoiler di awal, seperti biasa sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Cerita dimulai di lingkungan miskin di kota kecil yang tenang. Hiduplah seorang pria parubaya bernama Tuan Sim. Ia adalah tuan tanah yang memiliki banyak kontrakan dan beberapa properti lainnya. Namun Tuan Sim dikenal oleh masyarakat setempat seorang yang pemarah dan hanya peduli dengan uang. Hari ini dia memulai harinya dengan mengumpulkan uang sewa dari Tuan Choi, seorang penyewa tua yang sudah lama tinggal di kontrakannya. Dua pekerja sosial yang secara rutin mengunjungi Tuan Choi untuk memeriksa kesehatannya ada di dalam bersamanya. Namun, Tuan Sim tak menghiraukan dua pekerja sosial itu. Ia langsung ke intinya dan meminta Tuan Choi untuk membayar sewa yang belum dia bayarkan. Tetapi Tuan Choi meminta lebih banyak waktu karena dia sakit punggung yang membuatnya tidak bisa bekerja. Tuan Sim pun menyuruhnya untuk menjual truknya agar bisa membayar uang sewa. Lidahnya yang tajam membuat salah satu pekerja sosial kesal dan meminta Tuan Sim untuk tidak mendesak Tuan Choi. Tuan Sim kemudian meminta kepada petugas sosial itu untuk membayar uang sewa sebagai gantinya jika dia sangat peduli kepada Tuan Choi. Tuan Sim kemudian pergi dan berjanji akan segera kembali ke sana untuk menagih uang sewa. Tuan Sim kemudian mengendarai skuternya dan berkendara melalui jalan lingkungan kecil ke lokasi berikutnya. Dalam perjalanan, dia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar jembatan. Ternyata telah ditemukan mayat di bawah jembatan tersebut. Saat sedang memeriksa tempat kejadian, Tuan Sim melihat Ji Hyun, salah satu penyewa kontrakan nomor 205 milik Tuan Sim. Tuan Sim kemudian mengingatkannya untuk membayar sewa tepat waktu karena dia sering terlambat membayar. Tidak lama kemudian, Tuan Sim mendapat telepon dari salah satu kliennya. Sedikit tambahan, guys. Jadi selain memiliki banyak kontrakan, Tuan Sim juga bekerja sebagai tukang kunci. Dia pun pergi ke kliennya untuk menduplikatkan sebuah kunci kamar. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Tuan Sim pun pergi menuju kontrakan berikutnya, yaitu toko kopi dan roti panggang di sisi jalan. Toko itu dikelola oleh Nyonya Sokyong, wanita parubaya yang cantik yang membuat Tuan Sim sedikit tertarik. Saat Tuan Sim sedang makan roti di sana, seorang pria bersama istrinya yang duduk di kursi roda datang untuk membeli roti. Pria itu adalah Dr. Na, seorang pria yang bekerja sebagai dokter. Di situ, Nyonya Sokyong kagum dengan dedikasi Dr. Na karena merawat istrinya yang sudah lama lumpuh. Akan tetapi Tuan Sim dengan lidah tajamnya ikut mengasihani dokter tersebut. Songong banget nih aki-aki. Tak lama setelah itu, Tuan Sim mendapat telepon dari petugas Li yang bekerja sebagai polisi setempat. Ia diminta petugas Li untuk membantu polisi membukakan pintu karena seorang lelaki tua ditemukan tewas dan membusuk di dalam rumahnya. Setelah berhasil membukakan pintu, Tuan Kim kemudian berbincang-bincang dengan petugas Li mengenai peristiwa tersebut. Namun petugas Li menduga bahwa pria tua itu meninggal saat tidur dan tanpa mengetahui penyebab kematiannya. Kejadian itu juga bertepatan setelah ditemukannya mayat di bawah jembatan, yang mana kemudian petugas Li menduga bahwa orang itu tewas karena tergelincir saat sedang mabuk. Dan kejadian itu murni karena faktor kecelakaan. Kejadian baru-baru ini membuat Tuan Sim khawatir tentang keadaan Tuan Choi. Lalu pada saat malam hari ia kembali menemui Tuan Choi. Ketika ia sampai di kontrakan Tuan Choi, ia melihat pintu yang tidak terkunci dan gagang pintu yang telah rusak.
Semua lampu di dalam ruangan itu menyala dan terlihat banyak makanan di atas meja yang seolah-olah Tuan Choi sedang mengadakan pesta. Tidak lama kemudian, Tuan Choi datang membawa beberapa bir. Tuan Sim menceramahi Tuan Choi yang seolah-olah lebih mementingkan mengadakan pesta daripada membayar uang sewa. Ternyata itu semua dilakukan Tuan Choi karena ingin mengadakan pesta sambutan untuk rekan lamanya yang berjanji akan mengunjunginya. Tuan Choi pun mengajak Tuan Sim untuk makan malam bersamanya dan bercerita kepada Tuan Sim bahwa dirinya dulu adalah seorang detektif. Dan orang yang sedang ditunggunya saat ini adalah rekan detektifnya dulu. 형사? 뭐에 홀렸는지. Tuan Choi juga menjelaskan tentang kecelakaan yang baru-baru ini terjadi, mengingatkannya pada kasus 30 tahun silam yang belum terpecahkan. Tuan Choi mengenal kedua orang tua yang ditemukan tewas hari ini. Mereka selalu rutin bertemu di gereja untuk makan gratis tiap hari Rabu dan Kamis, tetapi mereka tidak terlihat pada hari Kamis minggu lalu. Tuan Choi pun berasumsi bahwa kedua orang tersebut dibunuh pada Rabu malam. Dan ada satu orang lagi yang masih belum dilihat oleh Tuan Choi. Mendengar hal itu, Tuan Sim menganggap itu hanya omong kosong belaka. Kemudian Shin beralih kepada Ji Hyun, penyewa kamar 205 yang sedang berjalan di jalan kosong untuk kembali ke apartemennya. Terlihat seseorang sedang mengamatinya dari jauh dan ketika ia sampai di apartemennya, seseorang menyergapnya. Ternyata yang menyergapnya itu adalah temannya sendiri, seseorang yang sering menginap di apartemen Ji Hyun secara ilegal tanpa diketahui Tuan Sim. Di sisi lain, Tuan Sim yang berada di kamar Tuan Choi kemudian berpamitan kepada Tuan Choi dan berjanji akan kembali ke sana besok pagi untuk memperbaiki gagang pintu kamar Tuan Choi yang rusak. Pada saat Tuan Sim pergi meninggalkan kamar Tuan Choi, dalam perjalanannya ia berhenti tepat di depan kamar 205, yang mana itu adalah kamar Ji Hyun. Tuan Sim dengar Ji Hyun sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar apartemennya saat itu. Tuan Sim mencoba mengingatkan kembali tentang uang sewa yang belum dibayar oleh Ji Hyun. Akan tetapi pada saat mengetuk pintu kamar Ji Hyun, Tuan Sim tanpa sengaja mendengar percakapan Ji Hyun dengan temannya tentang kenapa dia sering telat membayar uang sewa. Yang ternyata bahwa selama ini Ji Hyun selalu mengirimkan uang hasil kerjanya kepada orang tuanya di kampung. 뭐가 억울해. 우리 집 형편이 그런데. Mendengar hal ini, Tuan Sim mengurungkan niatnya untuk menagih uang sewa kepada Ji Hyun dan bergegas untuk pergi ke kamarnya. Pada keesokan paginya, tepat di depan apartemen, Tuan Sim berpapasan dengan Ji Hyun yang akan berangkat kerja seperti biasanya. Tanpa basa-basi, Tuan Sim langsung menegur Ji Hyun tentang uang sewa dan mengingatkannya perihal penghuni ilegal yang menginap di kamar Ji Hyun dan mengancam Ji Hyun untuk membayar biaya tambahan. Tuan Sim kemudian pergi ke kamar Tuan Choi untuk memperbaiki pintu kamar yang rusak. Setelah memperbaiki pintu kamar tersebut, ia lalu masuk ke dalam kamar Tuan Choi untuk menemuinya. Alangkah terkejutnya Tuan Sim ketika melihat Tuan Choi yang sudah tidak bernyawa dengan tali yang terikat di lehernya. Tak berselang lama, para pekerja sosial yang rutin mengunjungi Tuan Choi datang dan juga terkejut melihat kejadian yang mengerikan itu. Saat polisi datang, pekerja sosial tersebut menjelaskan kepada polisi bahwa kemarin Tuan Sim datang dan memaksa Tuan Choi untuk membayar biaya sewa. Kejadian itu secara tidak langsung menjadikan reputasi Tuan Sim menjadi sangat buruk. Berita tentang kejadian tersebut pun menyebar dengan sangat cepat dan pada saat Tuan Sim hendak makan di sebuah restoran, pemilik restoran tersebut menolak untuk melayani Tuan Sim karena dianggap tidak manusiawi dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian, Tuan Sim pergi dari restoran itu dan memutuskan untuk pergi ke toko roti milik Nyonya Sokyong. Namun sesampainya di sana, ternyata toko itu tutup setiap hari Kamis dan Tuan Sim pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju dapur dan membuka Magicom berharap masih ada nasi yang bisa ia makan. Namun betapa malang nasibnya melihat tidak ada nasi yang bisa ia makan. Tuan Sim lalu duduk diam di dapurnya sambil menahan rasa laparnya. Keesokan harinya, saat Tuan Sim sedang duduk di tempat kerjanya,
Terlihat Ji-hyun datang menemuinya untuk memberitahu kepada Tuan Sim bahwa ia akan segera pindah dari apartemen tersebut karena kondisi Ji-hyun yang tidak dapat membayar uang sewa. Ji-hyun juga menjelaskan bahwa Tuan Sim tidak pernah sekalipun mengusir para penyewa, sekalipun mereka terlambat membayar uang sewa kepada Tuan Sim. 신 분이라고 생각한 적도 없고요. 쫓으신 적 없으시잖아요. Penjelasan Ji-hyun seakan membuat hati Tuan Sim tersentuh, walau selama ini kata-katanya sangat kasar saat menagih uang sewa. Kemudian Tuan Sim memutuskan untuk menyelidiki kamar Tuan Choi dan ia menemukan foto putra dan cucu Tuan Choi. Saat sedang memandangi foto tersebut, Tuan Sim tiba-tiba dijatuhkan oleh seorang pria dari belakang. Pria itu berpenampilan eksentrik dan bertanya kepada Tuan Sim. Tuan Sim mengatakan kepada pria tersebut bahwa Tuan Choi telah tewas bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di depan pintu kamar mandi. Namun pria itu tak percaya begitu saja dengan perkataan Tuan Sim. Pria itu lalu menggeledah kamar Tuan Choi dan menemukan tiket penerbangan ke Amerika Serikat, negara tempat putranya tinggal. Putra Tuan Choi mengirimnya tiket agar mereka dapat bertemu lagi setelah 20 tahun tidak bertemu. Hal itu menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk Tuan Choi melakukan bunuh diri. Dan pria eksentrik itu berasumsi bahwa Tuan Choi telah tewas dibunuh oleh seseorang. 대체 지금 무슨 소리를 했었는 거요? 최 형사는 살해당한겨. Scene berganti pada saat malam hari dan memperlihatkan Ji-hyun yang sedang menunggu kereta lewat. Ji-hyun tidak sadar bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang yang entah siapa orang itu. Saat sampai di kamar kontrakannya, Ji-hyun melihat temannya dalam keadaan jongkok dan bersandar di toilet. Ia mengira bahwa temannya tidur karena terlalu banyak minum kawa-kawa. Mencoba untuk membangunkan temannya tersebut, akan tetapi betapa terkejutnya Ji-hyun ketika saat mencoba memindahkan temannya dan ia melihat temannya sudah tak bernyawa dengan leher tergorok dan berlumuran darah. Ji-hyun perlahan mundur dan meraih telepon genggamnya lalu mencoba untuk menghubungi orang. Bersamaan dengan hal itu, si pembunuh tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan langsung memanting Ji-hyun. Tuan Sim yang mendengar keributan untuk kedua kalinya, sontak hal itu membuatnya mengingat cerita dari Tuan Choi tentang kasus pembunuhan 30 tahun silam yang mana setelah membunuh beberapa lansia, pembunuh tersebut kemudian mengincar gadis muda. Khawatir akan hal itu, Tuan Sim bangun dan bergegas pergi ke kamar Ji-hyun. Saat hendak membuka kamar Ji-hyun dengan kunci cadangan, Tuan Sim dipergoki oleh seorang pemuda, salah satu penyewa di sana, dan terjadilah adu bacot di antara mereka berdua. Hal itu membuat para penyewa lainnya keluar kamar dan melihat kejadian tersebut. Pemuda itu mengintimidasi Tuan Sim karena mencoba masuk ke kamar seorang gadis pada saat malam hari. Pemuda itu juga mengaitkannya dengan kematian Tuan Choi. Hal itu jelas menimbulkan persepsi buruk terhadap Tuan Sim dan ia pun mengurungkan niatnya untuk mengecek kamar Ji-hyun. Pagi harinya, Tuan Sim pergi untuk sarapan di toko roti milik Nyonya Sokyong dan di sana ia bertemu dengan pria eksentrik rekan dari Tuan Choi. Ternyata nama pria tersebut adalah Park Byung-dal. Tuan Park lalu membahas situasi yang terjadi saat ini dan hal itu menyerupai kasus yang belum terpecahkan 30 tahun yang lalu. Yang mana jika pelaku saat ini adalah orang yang sama, bahkan setelah membunuh beberapa lansia, si pelaku kemudian menargetkan korban berikutnya yaitu seorang wanita muda. 젊은 여자, 긴 생머리? 연습이 완전히 끝났다는겨. Mendengar hal ini, Tuan Sim kemudian merasa khawatir dengan Ji-hyun mengingat suara aneh yang ditimbulkan dari kamar Ji-hyun tadi malam. Namun karena belum terlalu yakin, Tuan Sim tetap diam dan tidak menceritakan hal tersebut. Tuan Sim kemudian meninggalkan Tuan Park dan dengan cepat pergi ke kamar Ji-hyun untuk memeriksanya. Begitu dia sampai di kontrakan, ia melihat seorang pria yang mencurigakan mencoba masuk ke kamar Ji-hyun. Pria yang mencurigakan itu melarikan diri setelah ditegur oleh Tuan Sim, sehingga membuat Tuan Sim harus mengejar pria tersebut dengan menggunakan skuter kesayangannya. Pada saat Tuan Sim tiba di persimpangan jalan, pria mencurigakan itu berhasil menyerang Tuan Sim dengan tongkat kayu dan membuatnya tidak sadarkan diri.
Saat Tuan Sim tersadar, ia dikelilingi oleh sekelompok berandalan. Para berandalan tersebut mengenal Tuan Sim dan menggertaknya serta memalak sejumlah uang dari Tuan Sim. Untung saja pada saat itu Tuan Pak tanpa sengaja melewati jalan tersebut dan menolong Tuan Sim. Tuan Park kemudian menginterogasi pria yang mencoba masuk ke kamar Ji Hyun dan ternyata dia adalah pacar teman Ji Hyun. Ia mencoba masuk ke kamar Ji Hyun karena pacarnya tidak menjawab panggilan teleponnya dan begitu juga dengan Ji Hyun merasa ada sesuatu yang salah. Tuan Sim dan Tuan Park kemudian mencoba untuk memeriksa kamar Ji Hyun. Setibanya di kamar Ji Hyun, Tuan Park melihat beberapa hal yang mencurigakan. Di saat ia memeriksa bagian dapur, ia melihat genangan darah menetes dari dalam kulkas. Dan pada saat Tuan Park membuka pintu kulkas tersebut, Tuan Park menemukan kepala dan potongan-potongan tubuh dari teman Ji Hyun di dalamnya. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan tubuh Ji Hyun dan berpikir bahwa Ji Hyun masih hidup dan telah dibawa oleh pelaku. Tuan Sim mencoba melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib, namun Tuan Park justru melarangnya karena jika Ji Hyun memang masih hidup, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengancam nyawa Ji Hyun. Bingung dengan situasi saat itu, Tuan Sim kemudian kembali ke kamarnya untuk mengganti baju yang terkena darah. Tuan Park mengikutinya dan menyarankan untuk bekerja sama dalam memecahkan kasus tersebut. Mereka memulai penyelidikan dengan memeriksa truk Tuan Choi. Di sana mereka menemukan berkas-berkas kasus 30 tahun yang lalu. Diketahui bahwa Tuan Choi masih berusaha menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut sesaat setelah pensiun. Tuan Park melihat berkas lama dan menemukan kesamaan dengan keadaan saat ini. Korban terakhir terlihat mirip dengan Ji Hyun dan membuatnya yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama pada kasus 30 tahun yang lalu. Tuan Park berkata kepada Tuan Sim bahwa ternyata ada satu korban yang selamat dari kejadian 30 tahun yang lalu dan orang yang dimaksud adalah Nyonya Seok-yong. Akan tetapi, Nyonya Seok-yong menderita amnesia sehingga polisi tidak bisa mendapatkan petunjuk darinya. Tuan Park juga bercerita bahwa dulunya ia sempat bertemu dengan si pembunuh ketika si pembunuh membunuh rekan kerjanya. Tapi pada saat itu, si pembunuh memakai masker sehingga Tuan Park tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dengan menggunakan buku investigasi milik Tuan Choi, mereka mulai mencari di sekitar kota untuk menyelidiki semua orang yang dicurigai sebagai tersangka. Pada suatu hari, saat Tuan Sim dan Tuan Park berada tepat di depan toko roti milik Nyonya Seok-yong, Tuan Park terdiam dan tak dapat berkata-kata saat sekilas menatap mata Dokter Na yang pada saat itu juga berada di sana. Tuan Park kemudian mengajak Tuan Sim untuk menyelidiki Dokter Na, yang mana ternyata Dokter Na adalah sukarelawan yang baru saja pindah ke daerah tersebut selama 6 bulan. Dan entah kebetulan atau tidak, saat Dokter Na pindah ke daerah tersebut, kejadian pembunuhan 30 tahun lalu pun terulang kembali. Penyelidikan terhadap Dokter Na pun berlanjut. Tuan Park menyuruh Tuan Sim untuk masuk ke rumah Dokter Na, sedangkan dirinya mengikuti Dokter Na untuk berjaga-jaga. Pada saat Dokter Na akan kembali ke rumah, Tuan Park mencoba memberitahu Tuan Sim, namun teleponnya tidak dapat dihubungi. Pada saat Tuan Park mencoba mengejar Dokter Na, tiba-tiba di tengah jalan ia dihadang oleh para berandalan. Para berandalan ini mencegah Tuan Park untuk balas dendam atas pemukulan yang dilakukan Tuan Park tempo hari. Meskipun usia Tuan Park sudah tua, namun ia mampu menghajar para berandalan tersebut satu persatu. Akan tetapi pada saat Tuan Park ingin pergi meninggalkan para berandalan itu, tiba-tiba perut Tuan Park ditikam oleh salah satu berandalan tersebut.
Bersamaan dengan hal itu, Tuan Sim berhasil menemukan sebuah ruangan yang terlihat mencurigakan dalam keadaan terkunci. Saat ia mencoba untuk membuka pintu itu, Dr. Na terlebih dahulu memergokinya. Mengetahui Tuan Sim yang mencoba untuk membobol ruangan rahasia tersebut, Dr. Na menodongkan sebuah tongkat golf di bahu Tuan Sim dan mengancam akan memukul Tuan Sim jika terus memaksa untuk membuka pintu ruangan tersebut. Namun keberuntungan masih berpihak ke Tuan Sim. Tuan Park tiba pada saat yang tepat sambil memegangi perutnya yang tertusuk. Tuan Park juga menodongkan pistol ke arah Dr. Na. Melihat dirinya yang berada dalam kondisi tersudut, Dr. Na akhirnya pasrah dan memohon agar mereka tidak masuk ke ruangan tersebut. Penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan itu, Tuan Sim akhirnya membuka dan memasuki ruangan tersebut. Namun ternyata yang dilihatnya di sana adalah kebun bunga yang diduga sebagai bahan baku untuk opium. Dr. Na beralasan itu adalah obat untuk pengobatan istrinya yang lumpuh dan memohon agar hal tersebut tidak dilaporkan ke polisi. Tuan Park yang sebelumnya yakin bahwa Dr. Na adalah pembunuh yang ia temui 30 tahun lalu, merasa sangat kecewa dan tidak bisa menerima kenyataan karena mereka tidak menemukan bukti atas kejahatan Dr. Na. Tuan Park kemudian menodongkan pistolnya dan menembak Dr. Na. Dan ternyata senjata yang ditembakkan oleh Tuan Park adalah senjata mainan. Dr. Na lalu menyarankan kepada Tuan Sim untuk memeriksa identitas dari Tuan Park, yang mana kemudian Tuan Sim menemukan sebuah kalung yang digunakan Tuan Park bertuliskan bahwa Tuan Park adalah pasien Alzheimer. Jadi si Tuan Park ini menderita penyakit demensia atau penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Jadi intinya si Tuan Park ini pasien yang kabur. Tidak berselang lama, tim medis pun datang untuk menjemput Tuan Park. Terlihat seorang pria kemudian meminta maaf dan memberikan kartu namanya kepada Tuan Sim. Ternyata pria tersebut adalah anak dari Tuan Park dan juga ia adalah seorang anggota kepolisian. Tuan Sim juga kemudian meminta maaf kepada Dr. Na karena telah mempercayai orang yang menderita penyakit demensia. Saat di perjalanan pulang kembali ke rumahnya, Tuan Sim sempat berpikir untuk melaporkan ke polisi bahwa Ji-hyun telah hilang. Namun pada saat ia sampai di rumah dan merenung memikirkan hal itu, ia mengingat bahwa Tuan Choi pernah mengatakan bahwa ada lansia lain yang masih belum terlihat. Dan Tuan Sim memutuskan untuk pergi ke rumah lansia itu guna menyelidikinya. Sementara itu, petugas Lee juga mulai menyelidiki hal serupa karena mendapat info dari pihak gereja bahwa salah seorang lansia tidak terlihat beberapa hari di gereja saat diadakannya makan gratis. Ketika Tuan Sim sampai di rumah lansia yang dinyatakan hilang oleh Tuan Choi, betapa kagetnya Tuan Sim melihat bahwa pria itu telah tewas tergantung di langit-langit rumahnya. Di sana Tuan Sim menemukan kunci dan robekan kain celana dengan motif yang tentunya diingat oleh Tuan Sim. Robekan kain celana itu adalah milik salah satu kliennya yang beberapa hari lalu menghubunginya untuk meminta Tuan Sim membuatkan duplikat kunci di kamarnya. Dengan cepat, ia pun bergegas pergi ke rumah kliennya tersebut. Namun saat hendak meninggalkan tempat tersebut, ia terlihat oleh petugas Lee yang beberapa saat lalu tiba di sana. Tibalah Tuan Sim di kamar kliennya, dan di dalam ruangan tersebut ia menemukan beberapa foto lansia yang telah tewas. Selama beberapa saat, Tuan Sim mendengar suara langkah kaki menuju ke ruangan itu. Ternyata itu adalah petugas Lee yang sedari tadi mengikuti Tuan Sim sampai pada lokasi sekarang. Petugas Lee mengira bahwa Tuan Sim adalah pembunuh Pak Tua yang tewas tergantung di tempat sebelumnya, dan dengan sigap memborgol tangan Tuan Sim. Tuan Sim mencoba menjelaskan bahwa petugas Lee salah paham dengan hal tersebut dan menyuruh petugas Lee untuk mencari bukti di ruangan itu. Petugas Lee pun berhasil mendapatkan identitas pembunuh sebenarnya yang ternyata adalah pekerja kontrak di stasiun kereta. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun kereta dan bertemu dengan si pembunuh. Tuan Sim menanyakan di mana keberadaan Ji-hyun dan mencoba mengancam pria tersebut dengan menggunakan kunci Inggris. Namun abong aki-aki 7 mulut, pria itu dapat dengan mudah melumpuhkan Tuan Sim.
열쇠가 영감탱이네. Tak lama kemudian, petugas Lee datang dan mencoba melawan. Namun sama saja dengan Tuan Sim, petugas Lee langsung dijatuhkan oleh pria tersebut. Pria tersebut hendak melarikan diri. Kakinya sempat dipukul oleh petugas Lee yang membuatnya berjalan terpincang-pincang. Tuan Sim mencoba untuk mengejarnya, namun saat pria itu melompati pagar, tiba-tiba sebuah mobil muncul entah dari mana dan menabrak pria tersebut. Tuan Sim dengan cepat menghampirinya dan bertanya tentang Ji Hyun sebelum pria itu meninggal. Tetapi pria itu mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Ji Hyun dan bukan dirinya lah yang membawa Ji Hyun. Kematian pria itu membuat polisi menutup kasus pembunuhan yang terjadi, namun Ji Hyun masih belum ditemukan. Tuan Sim meyakinkan polisi bahwa masih ada pelaku lainnya dan itu adalah pelaku yang sama dengan pembunuhan 30 tahun lalu. Tetapi polisi tidak percaya. 이놈들아, 좀 하고 좀 돌아가셔요. 그 일도 사람이여? Dan Tuan Sim tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan kepada Nyonya Sokyong. Nyonya Sokyong memberikan petunjuk bahwa pembunuh tersebut memiliki bau yang sangat kuat dan jari tambahan di tangannya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nyonya Sokyong, Tuan Sim kemudian pergi mengunjungi Tuan Pak dan memberitahu apa yang dikatakan Nyonya Sokyong kepadanya. Tetapi kondisi dari Tuan Pak nampaknya masih belum stabil dan belum bisa diajak bicara. Saat hendak meninggalkan ruangan Tuan Pak, seketika Tuan Sim melihat karangan bunga dan itu mengingatkannya tentang bunga yang ditanam oleh Dr. Na, yang mana bunga tersebut menimbulkan bau yang sangat kuat. Tuan Sim mencoba memastikan dan mengunjungi Dr. Na dengan alasan untuk memeriksa kesehatannya. Saat Tuan Sim diperiksa oleh Dr. Na, ia mengamati tangan Dr. Na dan menemukan semacam bekas luka operasi di bagian jari jempolnya. Yang diduga bahwa bekas operasi tersebut adalah operasi menghilangkan jari tambahan. Merasa Tuan Sim telah mengetahui rahasianya, dengan seketika Dr. Na memukul kepala Tuan Sim tepat di bagian kepalanya. Dah atura si dokter pelaku nama, guys. Dokter Na kemudian menyeret Tuan Sim ke ruang rahasia, di mana di sana juga terdapat Ji Hyun yang telah disekap dalam keadaan yang sudah tidak walakaya dengan kaki dan tangan yang diborgol. Singkat cerita, Dokter Na kemudian mengatakan kepada Tuan Sim bahwa tujuannya mencuri Ji Hyun adalah untuk menukar syaraf Ji Hyun dengan istrinya yang lumpuh. Dan kemudian menceritakan kronologis kejadian saat dirinya memutuskan untuk menculik Ji Hyun dan membunuh temannya. Kemudian pria yang membunuh para lansia itu mencoba menirukan kejadian 30 tahun lalu yang telah dilakukan oleh Dr. Na. Dr. Na kemudian memutuskan untuk membunuhnya dengan cara menabrak pria itu hingga tewas agar dirinya dapat terbebas dari perbuatan 30 tahun yang lalu. 사람이 아니여. 그럼 왜? Ketika Dr. Na akan memutilasi istrinya, tiba-tiba Tuan Pak datang dengan menodongkan pistol dan menembakkan pistol itu ke arah Dr. Na. 그총? Kalau yang sekarang tembakannya asli nih. Tuan Pak lalu membantu Tuan Sim melepaskan ikatannya dan menyuruhnya untuk segera pergi membawa Ji Hyun. Setelah Tuan Sim dan Ji Hyun sudah berhasil meloloskan diri dan pergi dari sana, kemudian terjadilah pergelutan dua aki-aki 7 mulut di sana. Yang mana dari pergelutan tersebut, Tuan Park pingsan karena tertembak pada bagian perutnya. Dr. Na pun kemudian mengejar Tuan Sim dan Ji Hyun, yang mana mereka telah bersembunyi di lokasi konstruksi yang lokasinya tidak jauh dari rumah Dr. Na. Saat Dr. Na tiba di lokasi tersebut, Tuan Sim kemudian mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyergap dan memukul Dr. Na dengan sebuah batu kecil yang ia temukan di dekatnya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan pada saat Dr. Na akan mengakhiri hidup Tuan Sim, tiba-tiba sungguh di luar nurul, Tuan Pak lagi-lagi datang untuk menyelamatkan Tuan Sim. Terjadilah pergelutan 3 aki-aki di bawah hujan deras.
Yang mana pada akhirnya Tuan Sim dan Tuan Park berhasil mengalahkan Dr. Na. Di akhir film memperlihatkan Tuan Sim yang sedang dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh Ji Hyun dan Nyonya Sok Yong, sang pujaan hatinya. Dan film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan, karena hari ini Minho ada jadwal mancing. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.